Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cagar budaya. Pagi hari ini sangat istimewa ya, saya kedatangan tamu dari teman-teman TACP Nganjuk dan media Nganjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pada hari ini kami dari TACP Tulungagung ya akan mendampingi beliaunya untuk kunjungan melihat dari dekat Candi Dadi beserta candi-candi pendampingnya. Mudah-mudahan perjalanan kami nanti sampai ke Candi Dadi selamat ya. Tentu kami akan juga mendampingi dengan banyak informasi yang disampaikan kepada teman-teman dari Nganjuk. Ini Pak Heru dari Ketua TACP, monggo yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam TACP. Oke, terima kasih. Mari kita ikuti sampai ke puncak Candi Dadi. Terima kasih Nganjuk. Ya, siap. Luar biasa. Maaf, Sari. Siap. Perjalanannya diperkirakan sekitar 1,5 jam jalan santai menuju ke Candi Dadi. Jarak tempuhnya sekitar 3 kilo. Tentu harapan kita bersama, mudah-mudahan cuacanya terang, hujan ya. Susah banget kalau nanti hujan. Alhamdulillah redup ya pagi hari ini. Rencana sebelum kita langsung ke Candi Dadi, kita juga akan mampir ke makom yang Cokrokusumo ya. Mana sehat? Ini dari TACP Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Jupel Mas Redi Prasetyo, Mas Redi dari Jupel. Makam yang Agung Hanya Kurokusumo, Pak. Seorang tokoh agama Islam dari Mataram. Terima kasih Mas Randy. Nanti bisa disampaikan ke beliaunya. Alhamdulillah teman-teman dari penggiat TACP, kami mendampingi dari TACP Kabupaten Nganjuk. Ini kita di tempat wisata religi, di mana hal ini kebetulan hari ini banyak pengunjung, begitu Mas Randy ya. Boleh cerita sedikit Mas Randy untuk ini? Pada etape yang pertama ini kami bersama Jupel mana Mas? Saya perkenalkan, nama saya Redi Prasetyo. Saya selaku juru pelihara makam yang Agung, Pak. Hanya Kurokusumo di Desa Wacak Kidul ini, Pak. Bisa cerita sedikit tentang beliaunya? Iya. Pertama-tama saya meneruskan dari almarhum bapak saya dan mbah saya dulu. Jadi ini cerita turun temurun, Pak. Jadi terus menurut penuturan beliau di sini adalah seorang tokoh agama Islam dari Mataram, Pak. Terus beliau ke sini dengan 4 ajudannya atau istilahnya penggawa ini pun, yaitu Pangeran Alif, Pangeran Nur, Pangeran Cokro Nanggolo, Pangeran Cokronegoro, Pak. Sebagai dalam upaya untuk
menyebarkan agama Islam. Jadi beliau seorang penasihat dari Mataram. Untuk sekali lagi beliaunya yang dimakamkan di sini dari tokoh Mataram tersebut siapa Mas beliaunya? Penuturan dari mbah-mbah saya dulu itu di sini orang menyebutnya Yang Agung. Yang Agung Iya. siapa Mas? Yang Agung Nyokro Kusumo. Yang Agung Nyokro Anyok Cokro Kusumo. Iya. Kalau boleh di sini ada pohon yang monumental yaitu pohon apa Mas? Kalau di sini Pak ada pohon yang sudah berumur ratusan tahun, memang sudah sangat lama. Di sini ada pohon asam Jawa, terus ada pohon wali kukun yang menurut orang-orang dulu, orang-orang sini bahwa beliau adalah keturunan para wali, makanya ditanam pohon wali kukun di sini Pak. Jadi dua pohon ini sebagai pertanda yang Iya. khususan ini adalah pohon wali. Kukun iya. itu filosofinya wali Iya. itu tanah di sini yang Iya. dimakamkan di sini merupakan Keturunan para wali. Terus untuk pohon asam ini menurut orang-orang sini, orang-orang tua, bahwa beliau seorang keturunan kerajaan seperti itu. ya. Terima kasih. Terus untuk sementara ini Mas Randy ya, terima kasih untuk pendampingannya. Moga-moga Mas Randy sehat, Amin. bisa memberikan pencerahan Amin. edukasi kepada siapapun yang berkunjung di sini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, Siap. ini langsung ke Candi Dadinya ya. Langsung ke Candi. Nanti kalau Orangnya baru kita menuju ke candi-candi pendampingnya. Iya. Kalau kita sisir dulu, takutnya kuota energi para peserta nanti nggak kuat. Tapi memang ada berapa candi ya? Ada 4. Candi Bubrah, Candi Buto, Candi Buto, Candi Gemali, Gemali, Candi Dadi. Candi Dadi. Oh, Candi Bubrah itu sama dengan Candi Urung ya? Ya, Oh, istilahnya memang begitu. sebenarnya bukan Bubrah, Urung. Urung ya. Jadi Bubrah itu kan bisa. komunitas Daerah. lestari atau niku Mengerti sejarah. mengartikan Sampai di tadi ya, sahabat sekalian. Bubrah. Ini belum sampai separuh ya. Napas sudah hampir lebih separuh hilang. Tapi enak jalannya. Seperti saya sampaikan, perjalanannya belum ada separuh ya. Nafasnya sudah lebih dari separuh, menggeh-menggeh. Semangat Pak Halim. Ini Pak Andi selalu mengomando. Pak Miarsa ini, Aris, mantap dari Nganjuk ya. Tetap sambung nafas Pak Adi. Luar biasa, banyak objek cagar budaya perlu diselamatkan. Siap. Luar biasa. Ini Pak Heru, jangan menyerah Pak Heru. Kita sudah puluhan tahun tidak ke sana. Soalnya banyak tamu ini. Banyak tamu. Infonya tadi kalau kita lihat di tempat sepeda itu memang banyak ya. Sepeda-sepeda yang ditempatkan di tempat sepeda itu menunjukkan bahwa hari ini itu banyak kunjungan ya di candi tadinya ya. Maka dari itu kami menyesuaikan untuk menuju ke sana ya, mendampingi teman dari Nganjuk. Kita jumpa ya di puncak Bukit Wali Kukun ini, yaitu di situs Candi Dadi. Dari etapa yang terakhir ya kita lihat di sana. Mau naik, biasa datang, kita daftarkan izin. Iya. Ditawarkan Pak Pis ya. Pak anu mau pergi Pak Halim. Itu Pak Alim. Ini teman-teman masih ngepost. Dari sekian banyak orang ini yang napasnya masih panjang ya Pak Andi Christian. Sehingga kita mengimajinasikan seperti beliaunya ya. Tapi nyatanya ya pedot ya. Ini anu niki sweeper Pak. Iya. Ini ibu ini juga luar biasa ya. Alhamdulillahnya memang pagi hari ini sejuk ya. Sinar matahari tidak begitu mengganggu ya, sehingga suasananya membantu mendukung walaupun kenyataannya memang nafas yang habis. Oke, kita menuju ke atas lagi. Mari teman-teman, yuk.
Oke, ini etapa yang terakhir menuju puncak Bukit Wali Kukun, di mana di situ terdapat situs kekunuan yaitu Candi Dadi. Candi Dadi ini tahun 2019 telah ditetapkan menjadi situs cagar budaya peringkat daerah ya. Teman-teman cagar budaya, alhamdulillah ya, akhirnya sampailah juga ya kita ke Candi Dadi ya. Kita lihat dari sini tampak ya bangunan yang begitu eksotik ya, megah ya, dimana candi ini luar biasa. Di atas bukit begitu ada bangunan yang besar 14 kali 14 meter yang tingginya hampir 6,5 meter ya. Masih utuh, terawat ya, seperti yang saya lihat 10 tahun yang lalu. Semoga ke depan ada tidak lanjut ya tentang berkaitan dengan pembukarannya ya. Jadi teman-teman juga sudah nyampe masuk ke halaman candi. Kita keliling dulu ya. Info yang saya dengar, memang candi ini dibangun masa kerajaan Majapahit, pemerintahan Hayam Wuruk ya. Bahkan ada yang mengatakan masa akhir Majapahit ya. Dan candi ini sampai sekarang menjadi misteri. Karena apa? Tidak terdapat pintu masuk ya untuk menuju ke candi ini. Kiri, kanan, depan, belakang sama, tidak terdapat tanda-tanda pintu masuk. Bahkan informasi yang saya dengar dan saya pernah lihat bahwa di atas candi sana ada lubang besar sekitar 3,5 meter kedalamannya dengan diameter 3 meter. Tapi sayang hari ini kita tidak bisa untuk menaiki candi karena memang tidak ada tangga yang mendukung. Itu sementara teman-teman ya, nanti kita lanjut informasi dari Pak Andi Christian sebagai Jublihara, sekalian dia jadi Korwil BPKW 11 di wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Oke, selamat pagi. Mas, Selamat nama pagi. lengkapnya siapa? Nama saya Andi Christian Pamuji. Mas Andi Christian gitu Ya, aja ya. siap. Mas Andi, kapasitasnya di sini sebagai apa, Mas? Baik, terima kasih. Saya nama lengkap Andi Christian Pamuji. Saya di sini itu juru pelihara ya, sebagai juru pelihara Candi Dadi sejak tahun 2002. 2002. 2002. Luar biasa. Sudah berapa tahun loh, Pak? 22 tahun ya mengabdi. Siap. Mas, ceritakan pengalamannya seperti apa, Mas? Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan Candi Dadi. Candi Dadi ini secara geografis ya, itu terletak di Desa Wajak Kidul, itu Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dan terletak di posisi bukit ya, jadi di paling puncak. Kalau tidak salah namanya Bukit Wali Kukun, Mas. Betul. Ya? Nah, jadi rentetan dari beberapa cagar budaya yang ada di posisi Bukit Wali Kukun itu ada 4 ya. Jadi memang namanya Bukit Wali Kukun, Pak. Ya. Memang namanya Bukit Wali Kukun. Nah, Candi Dadi itu memang sangat unik ya. Yang pertama memang posisi ada di puncak. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua dari arsitekturnya, Bapak. Jadi arsitekturnya itu lain daripada yang lain, di mana di tengah-tengah bangunan candi tersebut, struktur ya bukan bangunan, itu ada sumuran. Nah, sumuran itu juga tidak kecil, tapi juga berdiameter 3,35. Jadi juga besar. Ya. Dan kedalaman hampir sama, 3,4. Nah, Candi Dadi ini memang sudah beberapa kali dikaji ya Pak ya. Ketika masa kolonial itu sudah 4 kali, termasuk
NG Chrome NG Chrome yang terakhir terkenal ya, tuh ya di tahun 1915 itu dikaji. Cuma kajian tersebut masih dalam tanda petik masih belum selesai, belum finish. Artinya mungkin karena apa bukti-bukti yang ada di lapangan itu sangat minim. Kenapa? Karena Candi Dadi itu keminiman buktinya itu sudah ditandai dengan artefak-artefak yang menunjang ya, tidak ada di situ. Bahkan semacam apa istilahnya dwara pala atau apa itu tidak ada. Minimal kalau sebuah bangunan candi kan minimal ada artefak dwara pala. Nah, dalam bangunannya sendiri tidak ada yang melekat di situ ornamen ataupun panel-panel relief, tidak ada. Polosan, Mas, ya? Polos. Jadi ketika kita berbicara relief ada 4 jenis relief. Betul. Figuratif tidak ada. Iya. Secara flora fauna juga tidak ada. Betul. Geometris pun tidak ada. Bahkan segaris lurus ataupun lingkaran itu tidak ada. Ada, cuma di situ ada vandalisme. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan apa ya intinya bukti untuk menguak dari sebuah sejarah Candi Dadi. Vandalisme itu justru cenderung ke perusakan, Mas, ya? Iya betul. Yang jelas pengerusakan karena sudah merubah bentuk. Saya potong sebentar. Ya. Tadi Mas menceritakan tentang apa lubang Ya. sumuran. Itu kira-kira fungsinya untuk apa, Mas? Ya. Jadi gini, memang dari kajian pertama NG Chrome mengatakan bahwa lubang itu dikenal dalam apa istilahnya pembakaran mayat, ritual pembakaran mayat. Nah, karena sejarah itu tidak bisa dikatakan titik ya, masih koma dan berlanjut, ternyata kajian itu terbantahkan. Jadi ketika kita kembali ke fungsi daripada fungsi candi ya, memang dari 7 fungsi itu tidak ada fungsi untuk pembakaran atau pengabuan. Kalau peletakan abu, pendarmaan itu benar, Oh, iya. karena sesuai dengan dari 7 fungsi tadi. Betul. Yang pertama memang fungsi dari candi itu kan kita lihat sebuah peribadatan, tempat pemujaan. Yang kedua adalah pendarmaan. Yang ketiga adalah candi stupa. Nah ini juga dihubung-hubungkan stupa, Bapak. Candi stupa, tetapi di situ juga terbantahkan karena di atas itu tidak ada panel. Masuk Aris Munandar. Iya juga betul. Membantah itu. Membantah. Kalau Prof. Faris Munandar itu beliau mengatakan dalam kajian beliau yaitu ini adalah Mahavedi, di mana ketika orang India penganut Hindu itu juga ketika berritual menggunakan vedi kecil seperti lumpang dan sebagainya. Nah di situ dibuat untuk membakar sebuah saji-sajian. Nah kalau yang ini berlubang besar, nah itu disebut dengan Mahavedi. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan vedi yang ada di India untuk umat Hindu? Kita juga masih belum fix itu. Nah juga ada kajian yang terkait Candi Dadi itu sebuah lingga yoni, lambang dari yoni yang besar. Karena ada lubangnya. Iya, karena ada lubangnya. Memang di situ menunggu lingganya, Mas, ya? betul. Yang jaga sudah lingga, Bapak. Nah, jadi memungkinkan juga karena kalau kita kaitkan dengan benang merah, ketika ada kajian satu yaitu arkeolog namanya Mas Ucoy ya dari BPCB dulu, nama institusi BPK sekarang. Nah, itu mengkaitkan bahwa Candi Dadi itu adalah monumen ketika Empu Barada membelah Kahuripan. Jadi dua bagian, Panjalu dan segala. Iya. Nah ini bisa jadi juga yoni, lingga yoni itu kan ada 2 fungsi ya. Satu memang untuk lambang kehidupan, yang kedua adalah untuk tapal batas suatu wilayah. Itu pasti ada lingga yoninya. Nah memungkinkan itu kalau kita tarik benang merah, memang tapal batas ketika titik magisnya Empu Barada di situ. Nah, terkenal dengan Kamal Panda. Itu, ya. Nah saya yakin juga ada benarnya. Saya yakin juga ada benarnya. Nah data sejarah itu memang kalau kita berjalan apa istilahnya cuma data primer kita tidak punya, Pak. Tetapi untuk data-data sekunder, nah itu mungkin banyak juga. Jadi kalau kita klopkan nanti mungkin bisa berjalan seiringan. Jadi prasasti yang menceritakan tentang Candi Dadi ini Belum ada. Jadi belum ada. Jadi ketika tadi saya katakan di awal bukti artefak apapun tidak ditemukan. Tetapi untuk penunjang yang sekitar Candi Dadi, tadi saya katakan belum saya katakan bahwa ya tadi memang ada 4 candi. Jadi mulai dari barat itu namanya Candi Urung. Candi Urung. Ya Candi Urung. Ya Candi Gagal. Tidak jadi Betul. Betul. Untuk teman-teman komunitas mengatakan Candi Bubrah. Candi Bubrah. Ya. Tapi itu yang lebih baik kita yang original name-nya aja, Candi Urung. Candi Urung. Yang timurnya itu adalah Candi Buto atau Candi Tengah. Candi Buto itu memang secara
mistis ya. Memang warga dulu di situ itu banyak dijumpai sosok Buto. Nah, memungkinkan itu adalah arca Dwarapala yang sifatnya adalah metafisik di situ. Memang tidak kelihatan loh Pak, dan barangnya tidak ada. Sekarang Sudah hancur semua. sudah hancur. Jadi baik Candi Fotonya Wurung juga nggak kelihatan. tidak ada. Makanya itu tinggal mungkin dari sisi Nah, tutur tadi. iya, cerita tutur mungkin itulah gaibnya. Iya. Nah, yang ketiga adalah Candi Gemali. Nah, ini yang menyisakan Gemali. Cuma ada bukti yang sekarang masih ada juga. Ketika kita tarik lurus di bawah, itu tepatnya Candi Buto itu menyisakan yoni. Emang certnya sudah tidak ada. Ditemukan ya. Iya, ditemukan. Dan yoni itu berornamen, bagus, ya. Tapi tetap di situ, masih di situ. Nah, yang timurnya itu ada Candi Gemali. Bekas candinya ada, bebatuannya ada, dan yang menyisakan adalah yoni juga. Jadi di antara 4 candi ini yang ada di Candi tadi itu, ada 2 yoni bukti yang masih ada di situ. Ada 2 yoni. Apakah memungkinkan dari keempat candi itu adalah bernuansa budaya Hindu atau Buddha juga masih belum Masih misteri. Iya, masih misteri. Tetapi kalau ada yoni jelas itu Siwa. Ya, ya betul. Nah, itu apakah Candi tadi juga bisa dikatakan dari Siwa, Hindu Siwa, jadi seperti itu. Jadi 4 candi yang lain nanti bisa Bisa. dilihat Mas. Ya, kita nanti akses ke sana setelah dari Candi tadi. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Setelah berpayah-payah ya naik ke puncak gunung, akhirnya selesai sudah ya. Kita di tujuan pertama yaitu di Candi Dadi. Setelah ini kita akan menuju di candi berikutnya yaitu Candi Gumali, Candi Bubrah atau Candi Urung, dan di Candi Buto ya. Tetap dikawal oleh Pak Andi Christian. Sebentar, Pak Adi, gimana kesannya? Kesan penjenengan? Tadi luar biasa. Dan ini baru pertama kali memang jadi impian saya ya untuk bisa sampai ke Candi Dadi ini. Sebenarnya terinspirasi dari Zoom kemarin, Pak. Penasaran sekali. Ternyata luar biasa. Luar biasa. Dan segera ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, peringkat nasional. Pak Heru? Alhamdulillah, ini pada titik yang pertama kami berterima kasih pada Nganjuk yang sudah mengapresiasi dan mensupport kami lebih maju lagi. Beliaunya yang saudara kami Mas Andi luar biasa. Moga-moga nanti kunjungannya semakin banyak, luar biasa. Dan kami berdoa dan ini menjadi support untuk memperkuat secepatnya turun SK. SK penetapan Peringkat Nasional. yang keras, peringkat nasional. Untuk Pak Andi barangkali sampaikan ke Pak Andi. Baris dulu. Oh ya Pak Andi. Kalau saya terima kasih banyak dari Mas Andi Garis, terus dari tim TACP Tulungagung dan semua stakeholder dan teman-teman di sini sudah membantu tim untuk bisa sampai ke puncak dan semoga kegiatan ini manfaat semuanya dan harapan kami semua pemerintah itu bisa mengakomodir apa yang diharapkan masyarakat dan tim. Terima kasih. Andi, coba barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman TACP Kabupaten Nganjuk dan TACP Kabupaten Tulungagung, terkhusus Bapak Ketua dan anggota. Terima kasih atas kunjungan penjelasan semua. Semoga Candi Dadi tetap lestari dan kita bisa menurunkan ke generasi penerus bangsa. Terima kasih. Kembali Pak Heru, ada pesan mana? pesan yang edukasi dan motivasi dengan adanya dibentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Kebudayaan dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Kami dari TACP dan stakeholder kami berharap pada untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung ada amanah yaitu pemanfaatan cagar budaya yang setelah ditetapkan, karena Candi Dadi menjadi peringkat nasional dalam proses tinggal menunggu SK. Moga-moga pesan moralnya yaitu setelah ditetapkan itu pemanfaatannya untuk apa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua. Salam cagar budaya. Kita lanjutkan ke candi berikutnya. Terima kasih. Salam budaya. Pemanfaatan ini